Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Syahputra. Saya dari HMI Cabang Medan, Komisariat Fakultas Pertanian UISU. Nah, di sini saya akan menyimpulkan sedikit apa yang saya dengarkan dari Ayunda pemateri, yaitu Ayunda binti Aisyah. Nah, di sini pemaparan dari materi tadi mengenai mission HMI dengan tema aliran-aliran pemikiran mahasiswa Islam dalam mewujudkan 5 kualitas insan cita. Nah, di sini kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan mission. Nah, mission HMI adalah tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap kader HMI. Nah, kita juga harus paham apa yang melatar belakangi terbentuknya atau berdirinya HMI. HMI sendiri berdiri dan terbentuk dilandasi oleh 2 latar belakang. Yang pertama, HMI ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Yang kedua, HMI ingin menyebarkan agama Islam itu sendiri. Nah, berbicara tentang 5 kualitas insan cita, yang pertama, kualitas insan akademis. Maksud dari 5 kualitas insan akademis sendiri adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab dengan lapangan ilmu pengetahuannya, yakni berdiri sendiri atau bisa disebut independen. Nah, yang kedua adalah insan akademis pencipta. Nah, maksud insan akademis pencipta di sini adalah insan yang mampu mencipta dari lapangan ilmu pengetahuannya dan memberikan ide-ide atau gagasan sehingga mampu menemukan hal-hal baru yang mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, insan akademis pencipta pengabdi. Insan akademis pencipta pengabdi di sini maksudnya insan yang mampu tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tapi bermanfaat bagi halayak ramai, yakni seseorang yang mampu dengan lapangan ilmu pengetahuannya memberikan ilmunya kepada masyarakat banyak dengan ide-ide atau gagasan yang pada akhirnya diimplementasikan ke dalam masyarakat sehingga mampu menjawab tantangan zaman bagi masyarakat itu sendiri. Yang keempat, insan akademis pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam. Nah, maksud insan akademis pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam adalah seorang kader HMI yang mampu menjaga norma-norma keislaman itu sendiri, walaupun dengan kemerdekaannya sebagai seorang manusia, dia harus tetap menjaga hal-hal yang memang dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Yang kelima, insan akademis pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maksud insan yang bertanggung jawab di sini adalah seorang yang merupakan orientasi dari pertanggungjawaban kader HMI sebagai khilafah kepada masyarakat. Nah, maksudnya di sini kita adalah sebagai pemimpin di dunia ini, dalam artian kita bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi kemerdekaan itu sebenarnya terbatas. Nah, apabila seseorang merdeka, maka dia merebut kemerdekaan orang lain itu sendiri, karena dalam suatu hal tidak ada 2 orang yang merdeka. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu independensi. Independensi merupakan sifat dari HMI itu sendiri. Nah, HMI itu bersifat independensi dalam artian sempit. HMI tidak terikat dengan apapun dan tidak terkooptasi. Maksud terkooptasi di sini tidak terpengaruh oleh kepentingan di luar kebenaran dan keadilan. Nah, independensi sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama independensi etis, yang kedua independensi organisatoris. Nah, maksud independensi etis di sini adalah independensi yang dimiliki individu-individu di dalam organisasi yang tidak
tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan di luar kebenaran dan keadilan. Yang kedua, independensi organisatoris. Independensi organisatoris adalah independensi di dalam ruang lingkup organisasi, tidak membawa nama organisasi ketika terjun ke dalam dunia politik, dalam artian tidak membawa nama-nama atau embel-embel organisasi sebagai bentuk dari independensi organisasi itu sendiri. Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah seorang kader HMI harus mampu menjaga idealismenya dimanapun dia berpijak, karena pada dasarnya ketika kita ber-HMI kita berbicara tentang perjuangan. Nah, ketika kita berbicara perjuangan, kita harus tetap merasa kaya. Bukan berarti kita harus kaya lalu kita berjuang. Nah, dalam artian di sini seseorang yang masih tidak bisa menahan egonya atau nafsunya, saya rasa tidak pantas untuk berbicara perjuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.